Pak Indrawan ini kan seorang dokter lulusan dari China Guangxi, ya. Iya, betul. Namanya apa tuh? Guangxi Medical University, Pak. Oke. Nah, tapi sekarang Bapak bisnis kuliner ya. Iya. Itu kenapa bisa ke F&B, Pak? Oke. Jadi memang saya waktu 2009 back for good ke Indonesia. Ya. Ya saya menyadari baru tahu gitu kalau ternyata mau jadi dokter, kuliah di luar negeri itu ya harus ada ikut namanya penyetaraan dulu. Oh. Adaptasi. Nah itu juga harus tunggu kalau kita keterima tuh Pak. Dan itu juga terbatas di rumah sakit yang ditunjuk sama ID itu gak semuanya bisa. Dari situ saya lihat, wah ini kayaknya lama nih kalau saya mau cepet-cepet cari cuan gitu kan. Nah yaudah dari dulu emang waktu saya kuliah juga memang udah di ini sih beberapa bisnis saya jalanin juga waktu saya di sana di Cungko. Iya. Gitu ya udah jadi kembali ke sini ya saya lihat yang paling bisa dimulai dengan cepat itu F&B kalau saya lihat. Iya. Tapi ternyata memang pas udah jalaninnya susah gitu. Iya, yang gak semudah itu ya. Iya. Saya juga ketemu dengan beberapa owner F&B ya. Kelihatannya gampang nih bilang, tapi waduh. Gampang untuk dimulai tapi soal rasa susah untuk diteruskan. Karena banyak handicap yang sekali. mesti belajar terus gitu ya Pak ya. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe Coffee. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang populer di jalur kuliner, yaitu Pak Indrawan dari Wuli Cafe and Resto. Pak, bisa ceritakan Pak, ini saya dengar katanya Bapak bikin cafe dan makan bareng dengan domba ya Pak? Betul. Nah ini pengen denger juga nih Pak ceritanya Pak, gimana Pak? Iya, jadi pada awalnya memang kita ini ada 5 orang Pak ya di Wuli ini, kita berpartner. Jadi memang waktu kita brainstorming ideas, memang kita mau ambil usung dari kata wisata kuliner. Di mana ada kata wisata dan ada kuliner. Iya. Nah jadi seringnya kalau kita tahu kalau wisata kuliner itu lebih hopping dari satu tempat ke satu tempat yang lain gitu. Iya. Jadi dari abis tempat makan di restoran satu, lalu lanjut ke tempat berikutnya. Iya. Nah dari situ kita mau bikin tempat di mana itu semua bisa kita gabung jadi satu dan menyajikan juga wisatanya juga, nggak hanya sajian kuliner aja gitu. Iya. Aktivitas apa saja yang bisa dikerjakan di sana ya? Jadi memang kalau di Wuli itu kita bikin konsepnya one stop destination untuk segala activity bersama keluarga di situ. Nah salah satunya ada tadi yang Bapak sudah sebut bisa makan bareng domba. Nah tapi kan itu juga ada jam-jam tertentunya Pak. Karena memang kalau dombanya sendiri kita nggak bisa dari pagi sampai malam terus-terusan gitu kita kasih keluar. Mereka harus ada istirahatnya. Iya betul. Nah jadi dari pagi biasanya kita kalau di Wuli itu kita ada activity firefighter. Jadi di pagi hari sebelum siang, jadi sebelum panas, itu anak-anak bisa ikut simulasi jadi pemadam kebakaran. Oh. Iya, jadi mereka nanti bisa sewa kostumnya, terus nanti ada edukasi juga mengenai kalau menangani kebakaran itu seperti apa sih untuk di stage awal gitu. Kalau ada api muncul mereka harus gimana. Oh, bagus ya. Berarti itu sekolah-sekolah pasti tertarik tuh, Pak. Betul. Ya, itu salah satunya dari pagi itu jam 10 sampai jam 12. Oh. Nah, lalu jam 12 biasanya kan identik orang makan siang dulu. Iya. Nah, habis makan siang, jam 2 itu kita ada snow pool party, Pak. Pertama di Sentul. Apa tuh? Jadi kita buat salju buatan. Salju buatan. Iya, di kolam renang gitu. Jadi bisa berenang sambil ini sih, ada salju buatan gitu. Busa. Iya, semacam itu. Busa, tapi seperti kayak salju. Seperti gitu salju, betul. Itu jam 2 sampai jam 3 kurang lebih. Oh. Nah, lalu baru jam 3 itu baru kita lepas domba-dombanya itu di satu area. Di ship counter areanya itu di mana bisa makan bareng domba sekaligus menikmati pemandangan dan juga menyantap hidangan. Saya dengar Bapak juga ada hotel sama Glamping juga. Glamping juga ya. Betul. Jadi itu bisa sekalian menginap di sana ya, Pak? Betul, iya. Jadi one stop destination ya kalau udah beraktivitas harian capek ya nggak perlu pulang. Nginap. Bisa langsung nginep di situ juga. Makan juga udah ada di sana. Makan juga udah ada, iya. Wah, seru ya, Pak ya. Iya. Berarti marketingnya ke sekolah-sekolah atau gimana ya, Pak? Iya, saat ini paling powerful tetap kita di sosial media Pak ya, karena kita lagi sering FYP juga tuh di TikTok, juga di Instagram juga kita sering viral juga sih. Iya.
Dan nanti memang ke depannya memang kita sekarang lagi menjajakan dengan sekolah-sekolah itu karena memang marketnya kan kita lebih banyak ke anak-anak ya. Anak-anak betul. Nah itu dombanya ada berapa Pak di sana Pak? Sekarang kita ada 15 Pak. Wah cukup banyak ya. Iya, 3 jantan 12 betina Pak. Oh berarti bisa beranak terus tuh ya? Iya. Gitu. Oke Pak, tempat Bapak ini pertama di Sentul ya Pak? Ya. Untuk Ship Cafe pada mula kita buka Juli itu memang kita yang pertama. Ya, bagus Pak. Bisa dikembangin lagi tuh Pak. Betul Pak. Terinspirasi dari mana nih Pak snow pool party ini Pak? Kalau Snow sendiri jadi kemarin itu memang kita lihat di Q3 ya, di Q3 Q4 itu kan mendekati Desember. Yeah. Identik kan memang holiday seasonnya kan kalau di luar-luar itu kan salju ya Pak ya. Yeah. Karena memang biasanya musim dingin. Yeah. Nah kita mau bawa itu ke Sentul gitu. Oh. Jadi untuk menjadi yang pertama, bagaimana nih supaya bisa ada sesuatu yang baru lagi gitu. Yeah. Karena memang kalau kita kan di tempat wisata ini harus ada yang baru terus, inovasi terus. Yeah. Jadi melengkapi yang si dombanya tadi itu loh. Jadi memang kita lihat jamnya juga kalau si dombanya keluar jam 3, nah jam 12 abis makan siang sampai jam 3 nih apalagi nih yang bisa kita isi gitu. Ya tadi snow. Nah akhirnya jadi kita ketemu dengan snow pool ini. Ya. Tapi benar sih Pak, kalau bisa one stop shopping begitu pasti banyak orang yang tertarik. Biasa kan orang datang ke satu tempat, oh indah tempatnya, ya cuman makan. Betul. Tapi ini bisa family yang punya anak kecil, bahkan ada tempat menginap ya kan, glamping ya. Iya. Bapak punya glamping aja apa ada penginapan real ya? Glampingnya ada 6 unit sama kalau mini hotelnya ada 9. 9, berarti cukup lumayan ya? Iya, nanti juga akan kita tambah lagi sih. Oh, tambah ya, karena kalau Bapak banyak wisata one day service-nya itu berarti penginapan itu ya bisa, kalau udah traffic-nya tinggi ya. Betul. Penginapan itu sangat diperlukan. Iya, karena memang kita kemarin tuh waktu tahun baru kita adain acara tuh Pak, New Year event. Nah itu kamar kita kan cuma 15 ya saat ini. Nah itu udah fully book dan masih banyak yang mau menginap. Nah hasil jadi kita lihat kayaknya memang kita perlu tambah sih nanti ke depannya gitu. Karena untuk mengakomodasi juga kalau kita mau ngadain event-event seperti malam tahun baru kan nggak mungkin ya habis malam tahun baruan kembali lagi ke Jakarta gitu kan. Iya benar. Kasian banget gitu jadi ya kita mau tambah lagi sih. Biasa kan mereka Sabtu pagi berangkat, ya kan malam nginep, Minggu pulang, siang atau, pulang, ya, atau dia siang. Udah mau ke kota, mau ke mall ya kan. Iya. Ini apakah join atau sendiri nih Pak yang Woolly Ship ini Pak? Oke, jadi memang sering waktu saya berjalan di dunia F&B, saya kenalan nih sama beberapa pengusaha-pengusaha F&B juga. Nah dari situ akhirnya ketemu yang satu frekuensi, yang chemistry-nya dapet. Nah akhirnya ya udah. Waktu itu kita ada beberapa kali sih bincang, yuk kita bikin sesuatu yang berbeda. Yuk kita collab, kita sinergi, tapi ya jadi wacana aja tuh. Nah akhirnya tahun lalu ya kita kumpul bareng, ya udah deh kali ini bener-bener kita harus jalanin nih gitu. Mesti ada komandonya tuh Pak. Iya. Kalau nggak cuma cerita doang ya Pak. Cerita aja kalau. Nah terus ini kan sudah berjalan 6 bulan ya. Kurang lebih ya. Ya itu kan sebenarnya pasti ada tantangan ya Pak. Betul. Tapi nyatanya Bapak ketemu hal-hal positif baru apa tuh Pak? Oke jadi memang kita lihat dari respon di sosial media juga sama dari respon pengunjung yang datang. Itu memang mereka mengharapkan ada activity baru atau dilengkapi lagi dong sama ini. Dan kita kan juga ada guest comment Pak ya. Jadi selalu kita comment, jadi kita juga selalu minta apalagi nih yang diharapkan dari para pengunjung yang datang. Nah dari situ kita bisa filter, oh ternyata yang market mau tuh ini loh gitu. Jadi akhirnya kita melakukan penambahan itu. Karena pada awalnya memang kita belum ada tuh yang kayak snow pool itu belum ada. Iya betul. Ya terus akhirnya jadi kita tambah satu gitu Pak. Bapak akan juga bukan hanya tambah fasilitas, tempat bermain dan lain-lain, tapi Bapak juga mau tambah perluas hotelnya ya? Iya, hotelnya betul. Atau glamping ya? Glamping sih Pak yang lebih cepat bisa kita lakukan. Bisa tambah. Iya, dan memang dari trennya glamping itu lebih banyak Pak orang minatnya. Suka. Iya. Karena memang mungkin lebih fit sama cocok kita punya konsep ya. Back to nature, sekalian bisa barbecue gitu malam-malam, pemandangannya oke. Pak kita masuk ke sesi benar atau salah nih Pak. Woolly Ship Cafe itu pertama di Sentul karena di tempat lain sudah pernah ada namun berbeda konsepnya. Ini benar atau salah Pak? Iya, jadi memang kita juga waktu brainstorming ideas itu memang kita ngambil referensi juga ada dari luar, dari Thailand sih kebanyakan sekarang. Oh di Thailand. Iya, karena memang tren F&B dari Thailand tuh lagi bagus banget ya. Dan memang bisa masuk ke market Indonesia sih. Jadi ya awalnya kita lihat dari situ. Untuk makan bersama domba cukup perlu belanja 200.000 untuk weekday, 300.000 untuk weekend. Ini benar atau salah Pak? Iya betul. Untuk area yang bisa makan bareng domba itu memang ada di selected area itu Pak.
Iya. di bagian bawah. Iya. Nah itu di mana lebih outdoor, view-nya juga langsung ke pegunungan. Nah jadi memang kita batasi sekitar 22 meja di situ. Oh iya. Ya karena memang lebih eksklusif juga. Nah makanya dari itu kita nggak pakai sistem tiket. Jadi nggak perlu bayar tiket, tapi hanya dengan spending minimum order, minimum sales itu bisa dimakan bareng dombanya itu. Iya. Oke, jadi dibatasin, tapi dia usah bayar tiket masuk dan main-main di sananya ya. Iya, jadi memang di luar area yang makan bareng domba itu kita ada area mini zoo-nya lagi. Itu kita juga ada hewan-hewan lain seperti kuda, kelinci, terus ada kura-kura juga. Nah ada dombanya juga kita taruh di kandang yang di depan itu. Nah itu untuk yang nggak perlu minimum charge, mereka bisa berinteraksi sama hewan-hewan itu. Kayak beli makan hewan, mereka bisa kasih makan. Domba di Woolly Cafe dan Resto itu dimandikan setiap 3 hari sekali. Tapi pasti kan tidak bau ketika ketemu berinteraksi ya. Itu benar atau salah, Pak? Iya betul, Pak. Karena memang kalau tiap hari kita mandiin tuh yang ada nanti dombanya cepat sakit, Pak. Sakit ya? Iya. Masuk angin deh. Jadi memang idealnya 3 hari sekali, tapi memang kita pastikan, karena kan banyak juga yang nanya ya, terutama di sosial media tuh setiap kali kita posting konten, selalu pertanyaannya, bau nggak dombanya? Bau nggak dombanya? Jadi memang kita pastikan itu kita atasin supaya... Tadi saya mau tanya, cuman saya takutnya Bapak tersinggung gitu. Ternyata udah ada jalan keluarnya ya. Jadi 3 hari sekali dimandiin supaya dombanya itu sama ketika berinteraksi sama orang, makan gitu kan dia nggak ini ya. Nggak mengeluarkan bau-bau juga. Iya. Oh iya. Emang ada parfumnya juga sih khusus sih, buat parfum hewan. Oh ada ya? Iya, parfum untuk dombanya. Oke Pak, selanjutnya Woolly Cafe Resto punya 2 area kan Pak ya? Satu mini zoo dan ship encounter, juga satu lagi untuk area resto dengan 2 lantai view hadap gunung. Ini benar atau salah Pak? Iya betul. Jadi memang di Woolly ini kita ada 2 area. Yang di bawah itu kita ada mini zoo-nya dan ada ship encounter, di mana anak-anak itu bisa berinteraksi sama hewan-hewan di situ. Juga ada activity seperti kayak foto bareng sama hewan. Nah, terus nanti juga yang di ship encounter itu ya khusus yang di jam 9 sampai jam 12 itu yang pagi untuk ship encounternya. Nah, lalu diistirahatkan dulu tuh domba-dombanya. Baru nanti jam 3 sampai jam 6 sore mereka keluar lagi. Nah, itu bisa makan bareng domba lagi di situ. Nah, untuk yang area restonya itu yang di atas. Ya, di atas aja, jadi view-nya lebih bagus ya. Iya, itu yang ada. Kita ada sunset deck-nya juga. Jadi kalau sunset deck bagus. Iya, jadi jam 5 sampai jam 6 itu kita prime hour-nya tuh, Pak. Bisa lihat. Kebetulan memang kita hadap barat, jadi kita bisa lihat sunset. Bawa anak-anak akan senang ke sana ya? Pasti, Pak. Mungkin ada perlu kolam renang kayak gitu ya? Kita ada kolam renang juga. Oh, ada kolam renang dewasa dan kolam anak-anak. Sentul ini daerah destinasi wisata ini benar atau salah, Pak? Betul. Jadi kalau memang pertama waktu kita brainstorming untuk location, memang kita pilih Sentul karena untuk warga Jakarta kalau mau liburan itu kan identiknya ke puncak ya Pak ya. Iya. Sedangkan kalau ke puncak itu apalagi di weekend itu bisa kena buka tutup jalur. Macet itu banget. Macet sekali ya kan. Jadi kita lihat alternatif mana nih yang view-nya bisa dapat seperti puncak. Betul. Dinginnya juga bisa dapat kalau malam, tapi tidak harus jauh-jauh dan melewati semua problem itu gitu. Jadi akhirnya kita ketemulah di Sentul ini. Dan memang saat ini Sentul itu yang area kita yang Bojong Koneng itu memang lagi develop juga sih, terus-terusan sih ada tempat-tempat baru terus sih. Banyak wisata ya. Iya. Karena sih di situ banyak, saya lihat juga di Instagram tuh banyak tempat makan baru. Dari habis kita buka aja nih sekarang udah ada 4 tempat Pak yang ngusung makan bareng domba juga. Oh iya, udah langsung kompetitor. Makanya saya bilang, Bapak mesti berangkat cepet berangkat ke Thailand, cari lagi ada apa gitu ya. Kalau udah bersaing nih Pak ya, 4 itu kan ya, mesti ada value edit apa yang Bapak berbeda sama mereka. Betul. Selain makanan enak tadi kan. Iya. Kalau enggak kan akhirnya jadi perang harga tuh. Ya itu Bapak mesti hindarin tuh ya. Oke Pak Indrawan, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Bapak bisa buat satu statement buat teman-teman yang nonton YouTube ini Pak. Buat sobat-sobat resto yang mau pergi berlibur bersama keluarga, bisa ajak keluarganya, teman-teman, atau orang-orang tercinta ke Woolly Ship Cafe and Resort. Di mana nanti kita juga di situ bisa berinteraksi sama hewan-hewan juga yang ada di sana. Kita juga menambahkan terus nih hewan-hewan yang ada di sana. Sama kita juga tambahkan activity terus juga yang terbaru. Sekarang kita lagi ada street massage setiap kali weekend. Jadi di mana kalau udah capek bisa refleksi di situ. Jadi benar-benar one stop destination banget. Kita tunggu di Woolly Ship Cafe. Oke, terima kasih Pak Indrawan untuk waktunya sudah menyempatkan diri di kesibukan Bapak untuk datang di acara RCC Podcast Pak. Pak Indrawan, terima kasih sudah hadir di RCC Podcast. Ini kita ada kenang-kenangan dari sponsor kita dari Onassis. Oke Pak, thank you.